Hari ini kita akan bikin ayam goreng serundeng. Nah, ini pasti jadi favorit kita semua dong ya. Makan sama nasi gitu kan, serundengnya gurih, itu udah top banget. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam goreng serundeng. Nah, ini pasti jadi favorit kita semua dong ya. Makan sama nasi gitu kan, serundengnya gurih, itu udah top banget. Nah, ayam goreng serundeng tuh banyak banget tipenya gitu. Ada yang dominannya kemiri, kelapa, ada yang lengkuas ya, dan juga ada yang aroma ketumbarnya tuh kerasa, dan lain-lain banyak banget. Nah, yang kali ini kita akan bikin base-nya bumbu kuning, dan serundengnya itu terdiri dari kemiri dan juga kelapa ya. Jadi kalau aku pribadi itu kalau misalnya yang kelapa lebih dominan, itu kadang rasa atau aroma kelapanya tuh terlalu dominan ya, terlalu menonjol. Jadi kalau aku suka emang kemirinya juga kita pakai banyak. Nah, setelah ini juga kita akan bikin ayam goreng lengkuas. Nah, itu agak beda versi ya, jadi stay tune terus. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama ini bumbunya, bumbu dasarnya ada kemiri pastinya. Di sini aku emang pakai agak banyak supaya nanti serundengnya juga banyak. Lalu bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga cabai merah ya. Cabai sebenarnya bisa di skip, tapi kalau dipakai juga ini nggak akan pedes, warnanya lebih cakep ya. Lalu untuk aromatiknya kita akan pakai daun salam, lengkuas, dan juga sereh. Pelengkapnya di sini ada kelapa parut ya, kalian bisa pakai kelapa kering atau kelapa parut segar kayak gini. Dan pastinya juga nanti kita akan perlu bumbu-bumbu ya, garam, gula, penyedap, dan juga lada. Nah, ayamnya bisa pakai ayam apapun. Di sini aku pakainya ayam pejantan, tapi kalau kalian mau pakai ayam kampung, ayam negeri, itu juga bisa. Paling nanti yang membedakan waktu ngungkepnya lebih lama atau lebih sebentar. Oke, yang pertama ini kemirinya tadi aku udah giling dulu. Aku gilingnya terpisah. Kenapa? Supaya nanti emang butiran kemirinya tuh lebih ada lagi, lebih kelihatan, nggak terlalu halus. Kalau kita blender bareng bumbu halus dicampur minyak atau air, itu kan biasanya jadinya terlalu halus. Nah, aku nggak mau terlalu halus. Cabai merahnya ini buang biji, diiris-iris. Lalu kita akan blender sama bawang putih dan juga bawang merah, sama kunyitnya juga. Terus kita akan kasih minyak ya. Ini minyaknya jangan kurang, agak banyak supaya kegorengnya nanti dengan baik si bumbu-bumbunya. Kalau udah halus kayak gini, kita akan panaskan wajan dan kita akan tumis bumbunya bareng sama kemirinya. Ini kalau kalian mau ninggal-ninggal numisnya itu pakai api kecil. Cuman kalau misalnya kalian akan aduk terus, nggak apa-apa pakai api besar. Kalau udah kita siapkan serehnya, bumbunya ini udah agak kering, minyaknya udah keluar, baru kita masukin lengkuas, daun salam, dan juga serehnya. Kenapa sih nggak di awal? Nah, jadi salam sereh gitu tuh biasa kan bumbunya nyelip-nyelip. Nanti takutnya si bumbu dasarnya malah nggak kegoreng dengan baik ya. Jadi kita biasa masukin salam, sereh, lengkuas itu kalau misalnya udah bumbunya agak kering ya, minyaknya udah keluar. Terus kita tumis lagi sampai bener-bener wangi dan juga kering. Nah, kalau udah ini sekarang kita akan masukkan airnya. Kalian bisa juga ya kalau misalnya mau pakai air kelapa. Tapi karena ini udah pakai kelapa parut, kita pakai air aja cukup. Nah, untuk ayamnya ini sebenarnya kalian bisa potong-potong dulu, tapi kalau aku sukanya dia kayak dibekakak dulu gitu ya, supaya kulitnya nanti nggak lepas-lepas. Lalu kalau udah ini sekarang kita akan masukkan kelapa parutnya. Kita kecilin api, kita kasih kaldu, lada, garam, dan juga gula sedikit aja. Ini buat penyeimbang rasa doang, jangan banyak-banyak. Kalau udah ini kita akan masukin aja ayamnya. Lalu kalau airnya kurang ini kita tambahin ya, sampai ayamnya kerendam ya. Nah, ini kalau udah, ini kita akan ungkep di apinya kecil sedang ya. Ini juga salah satu tips kalau misalnya mau si ayamnya nanti nggak kering, tapi dia nanti lebih empuk dan juga juicy ya pastinya ya. Nah, ini ayam pejantan biasa sekitar 30 menit, 40 menit dia udah empuk banget. Cuman kalau misalnya kalian pakai ayam kampung mungkin bisa di low heat sampai sekitar 1 jam, kalau nggak 1 jam lebih ya. Kalau ayam negeri juga itu biasa cepet setengah jam gitu dia udah empuk.
Nah ini kalau ayamnya udah empuk dan airnya juga udah cukup susut, ini ayamnya kita angkat aja ya. Cuman kalau misalnya belum empuk, kalian terus aja lanjut diungkep lagi. Berikut juga sama ininya nih, daun-daunnya gitu. Karena nanti kalau misalnya udah susut baru kita angkat, biasa kan sayang tuh ya, banyak serundeng yang nempelnya gitu. Nah ini ayamnya udah kita sisihkan. Sekarang ini kuahnya ini kita akan susutin ya. Pakai api besar sampai nanti airnya dia tinggal sedikit banget. Nah ini kalau udah susut kayak gini, ini kita akan terus masak ya sampai minyaknya keluar, supaya nanti pada saat kita goreng ayamnya, serundengnya juga cepet kering sama nggak meledak-meledak gitu kan. Tuh, kalian bisa lihat serundengnya dia minyaknya udah keluar ya. Ini juga salah satu yang penting kalau misal kita mau nyimpan serundeng, itu kalau aku biasanya emang tunggu sampai minyaknya udah keluar ya. Selain lebih awet juga nanti gorengnya dia lebih gampang ya. Kalian mungkin juga pernah mau bikin ayam goreng serundeng, tapi ujung-ujungnya serundengnya malah lengket semua di wajan, malah kita jadi nggak bisa nikmatin si serundengnya kan, sayang banget kan. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita bisa langsung goreng, atau kalau misalnya mau disimpan buat sahur atau misalnya buat stok di rumah gitu kan, ini bisa banget. Tinggal masukin aja ke wadah yang tertutup ya. Kalau bisa jangan ke expose sama udara supaya aromanya nanti dia nggak berubah. Boleh freezer, boleh juga divakumin gitu kan. Siapa tahu buat jualan bisa banget. Nah sekarang kita akan panaskan wajan. Tapi sebelum panaskan wajan ya, aku juga mau cuci dulu bekas ngungkepnya yang berminyak pastinya. Dan aku akan cuci pakai B29 Dishwash. B29 Dishwash adalah produk sabun pencuci piring bebas formalin ya. Nah jadinya aman untuk digunakan mencuci alat masak dan alat makan. Nah, lihat cairannya juga ini lebih kental, jadinya juga pemakaiannya pastinya lebih hemat. Wangi jeruk nipisnya ampuh hilangkan lemak dan minyak di alat masak hingga wadah plastik sampai bersih kesat. Tuh, jadi emang penting ya kalau kita habis ungkep apalagi khususnya masakan Indonesia tuh, dia benar-benar sampai keset. Oke, sekarang ini tuh, tadi masak udah bersih lagi. Cucinya juga nggak repot. Dan sekarang kita akan goreng ayamnya. Nah, sebelum digoreng, ini kita akan belah dulu. Hati-hati handlingnya, karena ini kan empuk, nanti hancur. Nah, ini kan kita gorengnya langsung setelah dia matang ya. Jadi pastinya juga kondisi ayamnya dia bukan dalam keadaan beku. Cuman kalau misal kalian bekas bekuin terus mau goreng, pastikan ayamnya ini udah leleh sepenuhnya ya. Kalau nggak nanti teksturnya malah jadi dry, jadi kurang enak. Nah sekarang kita akan goreng serundengnya dulu ya. Karena kalau misalnya kita mau bikin ayam goreng serundeng tuh kadang emang tricky ngegoreng serundengnya supaya nggak pahit, nggak gosong, tapi bener-bener kering ya. Nah ini kita mulai dengan api sedang. Tuh kalian bisa lihat ini gelembungnya dia heboh ya. Nah ini artinya kandungan airnya dia masih banyak. Ini api masih nyala tapi dia udah tenang banget gelembungnya. Ini artinya dia udah kering. Nah kalau serundengnya udah, ini sekarang kita akan goreng ayamnya ya. Ini aku kalau goreng ayam di minyaknya minyak panas. Nah ini juga kalau misalnya goreng ayam jangan kelamaan, nanti dagingnya malah jadi kering, kurang enak. Jadi sebentar aja cukup, luarnya udah agak kering tapi dalamnya masih juicy.
Kebayang ya kombinasi nasi terus ayam serundeng gurih ya, serundengnya juga bener-bener legit banget, dan juga sambal. Oh ya, by the way, sambal bisa pakai sambal apapun, aku juga udah pernah share beberapa resep sambal, kalian bisa cek. Sama kalau yang suka lalapan nih pakai timun. Kalau ada daun kemangi juga kalian bisa tambahin. Ini tipe makanan yang bisa nambah nasi tuh bisa 2-3 kali tuh nggak kerasa ya. Jadi bikin ayam goreng serundeng tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya. Pastinya gampang karena namanya kita pakai rempah-rempah, itu udah pasti wangi, udah pasti enak, yang penting bumbuinnya pas gitu. Cuman biasa emang ngegoreng sama ungkep ayamnya itu juga teksturnya penting tuh, nggak boleh sampai terlalu overcook, nanti dia hancur juga dan sedikit kering gitu kan kalau misalnya digoreng. Jadi harus pas ya. Serundengnya juga tadi kita goreng terpisah, menurutku itu chance untuk keberhasilannya tuh lebih tinggi gitu dibandingkan kita goreng bareng sama ayam ya. Sebenarnya dua-duanya juga bisa. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian recook tag Devina Hermona @DevisPantry, like, subscribe, share, komen dan lain-lain, dan jangan lupa juga untuk cek sabun dari B29 Dishwash ya. Stay tune terus and see you in the next video.